Tek tek preketek kokolopotek, yang artinya selamat datang kaum bau kelek. Apakah kalian rindu kokolopot atau kalian rindu kata-kata langka yang fenomenal? Jika iya, tentunya kalian akan segera merasakannya, karena kali ini kokolopot akan membawakan sebuah film yang berjudul Pemandi Jenazah dengan sangat menjadahkan. Cerita akan berfokus kepada seorang ibu dan anaknya yang bernama Bu Siti dan Lela. Mereka berprofesi sebagai pemandi jenazah dan akan terus begitu sampai beberapa turunan ke depannya. Lalu kenapa mereka tidak memilih kerjaan yang lain yang lebih banyak cuan? Entahlah, mungkin kerjaan nenek moyang sangat membanggakan. Namun jika tidak begitu, maka siapa yang akan memandikan Mimin ketika modern nanti? Lalu teror apa yang akan dialami oleh si pemandi jenazah ini? Kita akan langsung menyaksikannya. Scene awal akan langsung memperlihatkan Bu Siti dan Lela yang sedang memandikan jenazah. Rupanya Bu Siti ini adalah satu-satunya pemandi jenazah karena yang lain pada ogah-ogahan. Hingga mau tidak mau, ilmu pemandi jenazah ini harus diturunkan kepada anaknya. Dia adalah Lela. Rahasia almarhumah. Ketua RT kita, Ibu Ida. Cucunya si Farhan yang sunatan, Bapak Ibu. Datang ke rumah Ibu Ida. Besoknya kita melihat para warga tengah membanggakan seorang anak yang telah disunat. Meskipun dengan sedikit tipu daya, hingga anak itu berhasil disunat. Anak itu adalah anak temannya Bu Siti yang bernama Bu Ida. Lalu ada juga teman-temannya Bu Siti yang hobinya nongkrong ngajejer kayak tai kotok. Mereka melakukan aktivitas tersebut hanya untuk menggibah. Mereka adalah Bu Ana, Bu Tuti, dan Bu Cherry. Lemes banget lu punya mulut. Ya beda lah. Kalau Bu Siti itu kan ditinggal Di tengah acara hajat, Bu Ida, Bu Siti yang memiliki kemampuan IndiHome ini bisa merasakan sinyal-sinyal akan kedatangan kematian atau pencabut nyawa. Entah siapa yang akan mengalami paeh, tentunya hanya Bu Siti lah yang tahu. Nah itu Lela, Bu Siti. Ibu, benerin kontrakan tetangga. Singkat waktu, pada malam poek, Bu Lela yang sedang sholat mengalami gangguan aneh. Kebiasaan sedang ibadah, selalu aja adegan syaiton ditayangkan. Dasar kau film. Allahu Akbar. Sami Allah. Dari mana Aminah? Lela yang membuat ibunya kaget, ia izin ke ibunya untuk belajar make up banci di desa sebelah. Namun saat itu ibunya tidak mengizinkan Lela dan berkata, kau jangan ke bawah sekaba-kaba ya. Kau itu harus menjadi pemandi jenazah dan akan aku turunkan semua ilmuku kepadamu." Hal itu membuat Lela kesal dan menjawab, "Paduli bagong kumaha aing wae atuh mih." Lalu saat Bu Siti akan menyantap kue, dalam besek ternyata kue itu telah busuk hingga membuat firasatnya semakin yakin bahwa sebentar lagi akan ada nyawa yang dicabut. Benar saja, sesaat kemudian terdengar pengumuman dari masjid yang berisi, "Innalillahi, Bu Eta entos maut." Lalu Bu Siti menyuruh anaknya jangan keluar rumah karena bisa jadi pencabut nyawa itu masih ada di sekitar desa. Takutnya ia juga akan sekalian membawa yang lain ke alam baka. Sampainya di rumah Bu Ida, mereka dibuat melongo karena melihat jasad Bu Ida yang sangat bagus dan rapih. Entah apa yang telah membuat jasad Bu Ida ini menjadi seperti itu. Bu Siti segera meminta para warga untuk menyiapkan pemandian jasad Bu Ida. Kembali kepada Lela, ia dibuat aneh oleh suara gurubuk-gurubuk di atap rumah hingga tiba-tiba beruntungnya saat itu Jaka Sembung bawa golok segera menenangkan Lela dan membetulkan atap rumah. Lalu sang ibu yang telah selesai memandikan jasad Bu Ida, ia tiba-tiba terkurai lemas, tak berdaya, tak kuat, tak kawawa menahan beban hidupnya hingga ia pingsan karena belum masdang. Lalu Lela dan Arif yang melihat sang ibu langsung membawanya ke dalam. Setelah pulih, Lela melihat ibunya tengah membakar kain yang terkena sirup Bu Ida. Lela yang penasaran apa yang terjadi dengan Bu Ida, ia bertanya kepada ibunya.
mau mandiin jenazah. Namun Bu Siti menyuruhnya diam, tong lo bapak bangus nggak bantuan aing gentes ya teges age beberes. Saat membantu ibunya, Lela menemukan sebuah robekan foto Bu Ida. Entah apa yang dipikirkan si Lela buruk ini, bukannya membakar semuanya, ia malah menyembunyikan foto tersebut. Di sisi lain, Bu Siti kerap mengalami hal aneh semenjak ia pulang dari rumah almarhum Bu Ida. Hingga saat malam semakin poek, muncullah Raja Saiton yang menerkam Bu Siti hingga Bu Siti lemas tak berdaya, tak kuat, tak kawawa, tak tertolong lagi. Saat Lela terbangun dari boboknya, ia merasa tak menyangka bahwa sang ibu yang loba jasa ke masyarakat harus berakhir dengan cara yang tidak masuk akal. Pagi harinya, karena sosok pemandi jenazah satu-satunya telah tiada, Lela mau tidak mau harus menggantikan ibunya sebagai pemandi jenazah, dan dalam tugas perdananya ialah harus memandikan jenazah mamanya sendiri. Saat pemandian akan dilakukan, ia melihat mata sang ibu terbuka dan menemukan kawat jemuran di dalam bangus ibunya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kuasa. Mayitatin lillahi ta'ala. Singkat waktu, pemakaman telah selesai. Teman-teman Bu Siti yang pura-pura baik ini memberikan uang takjiah kepada Lela. Saat itu, rombongan gibah sok loba kepo ini penasaran dengan kasur Bu Siti yang penuh noda marjan. Lela yang tak ingin loba bangus ini, ia langsung membereskan kasur tersebut. Saat ia mencucinya, Lela kembali melihat kawat besi yang sama. Jaka Sembung yang tidak ingin terus berlarut dalam kesedihan, ia melakukan aktivitas tak menghasilkan cuan. Udah, saya masuk ya. Kalau memang ini takdir dekat, jadi meninggalnya deketan juga. Karena kematian Bu Lela dan Bu Siti berdekatan, akhirnya para warga melakukan tahlilan di masjid. Karena filmnya yang ingin terlihat menyeramkan, produser langsung mematikan lampu masjid hingga tiba-tiba aduh, eta Saiton aya di masjid, my god. Lela yang telah mendapatkan ilmu turunan dari sang ibu yaitu Indihome, ia merasakan tanda-tanda kepayahan yang akan menimpa Bu Ana, membuat Lela sangat ketakutan. Namun ternyata itu hanyalah halu parah. Pulang dari masjid, Lela melihat sosok ibunya sedang sholat. Hingga saat ia menghampiri sang ibu, ia menginjak kawat angker dan ibunya menghilang. Sementara itu, di rumah Bu Ana, anaknya yang bernama Bimo akan ngabret ke kota untuk mencari cuan. Hingga hal aneh dilihat oleh Bu Ana dari arah kamar anaknya tersebut. Hingga saat Bu Ana menghampiri kamar anaknya, ia pun mosdar di lalap si iblis. Karena pemandi jenazah memang hanya satu-satunya, warga kembali meminta Lela untuk memandikan jenazah Bu Ana. Lela yang ketakutan, ia malah mengurung diri di kamar hingga sesaat kemudian tiba-tiba Bimo pengen ini. hingga mau tidak mau, Lela harus kembali melawan segala kejanggalan yang terjadi saat memandikan jenazah. Sebenarnya itu kawat apa? Kenapa setiap memandikan jenazah di desanya, Lela selalu mendapatkan kawat dalam badan si jenazah? Oh my god. Tolong saya.
bongkar sama Bu Terry. Besoknya, Lela yang pada dasarnya memang baik hati tidak pandang fisik, ia mau membantu Bimo beres-beres karena Bimo akan merantau. Lalu Bimo menceritakan kejadian yang membuat mamanya modar. Bahwa sebelum mamanya modar, ia menyebut nama Ibu Nur. Mendengar hal itu, Lela pun penasaran dengan sosok Bu Nur. Hingga Bimo menceritakan bahwa dahulu Bu Nur adalah CS sejati para mamanya yang sering nongki bareng. Hingga suatu ketika, para CS Bu Nur ini menuduhnya adalah pelakor. Hingga Bu Nur dipindahkan ke desa lain, atau dengan kata lain, telah diusir. Mengetahui permasalahan para ibu-ibu, Lela mencoba mencari tahu penyebab kemunculan kawat yang menyebabkan ibu-ibu itu paeh layaknya seorang detektif Conan. Hingga saat ia menggali makam Bu Ida, benar saja di sana ia menemukan kawat besi di tubuh Bu Ida hingga tiba-tiba besoknya si Marbot yang bingung mau kerja apalagi, ia mengumumkan bahwa makam Bu Ida ada yang ngebongkar. Di sisi lain, Lela yang masih penasaran dengan sosok Bu Nur, ia mendatangi rumah Bu Ida untuk mencari tahu info tentang Bu Nur. Melihat Bu Tuti datang, Lela langsung menanyakan siapa itu Ibu Nur. Tuti menjawab, biasalah CS ngabangus, ngomongkeun batur hingga ngabuburit bareng. Lagi-lagi halu si Lela terjadi. Kenapa, Bu? Kamu ngapain di sini? Udah, kita mesti pergi dari sini. Nanti dilihat. Sementara itu si Wiro Sableng yang baru pulang, ia menemukan jejak tanah dan cangkul di bawah kasur. Ia tidak menyangka bahwa kakaknya lah yang telah membongkar makam Bu Ida semalaman. Lela yang sewot pada si bangus si Wiro ini, ia mengatakan bahwa aing hanya ingin membuktikan apakah di badan Bu Ida ada kawat santet. Kalau lihat ini jadah. Buat jadi pemandi. Terus kenapa nggak dilaporin ke polisi aja, Mbak? Selain aja semuanya. Kawat ini. Ternyata pembicaraan mereka didengar oleh Bu Tari, hingga si Bu Tari ini menyebarkan info tersebut kepada seluruh warga. Lemes jadah buta si banget rempak banget rongsok banget utah kadal. Hingga dengan kekuatan bibir emak-emak, info tersebut terus digesek-gesek hingga menyebar ke seluruh antero penjuru desa. Pak RT yang mendengar gosip ini pun mengatakan jangan gibah kau rongsok. Lela yang marah langsung melabrak Bu Tari. Namun pasal emak-emak adalah bacot itu adalah seni dan mulut emak-emak selalu benar. Hingga kekuatan super bising emak-emak inilah ia berhasil mengundang Pak Polisi dan Pak Derajat mengatakan bahwa Bu Nur sudah modar. Jadi kalau mulut lemes emak-emak jangan menyebar gibah, saya jadi emosi. Setelah Pak Derajat pergi, Bu Tari ini malah kerasukan arwah Bu Nur hingga terlihat bangetnya semakin rempah glongsor-rongsok banget hurung. Hingga Lela harus melawan Bu Tari. Singkat waktu, Lela yang semakin penasaran, ia bertekad akan menjadi detektif Conan untuk mengungkap kematian para mama di desanya. Si Wiro Sableng yang hebat ini bukannya membantu, ia malah meminta kakaknya untuk menghentikan penelitian ini karena menurut Wiro lebih baik menutup aib orang yang sudah modar pamali mun diondar mah jadah tesya. Namun di sini Lela tetap kekeh karena ia tidak ikhlas akan kematian mamanya. Hingga saat Lela molor, ia mendadak modar karena diserang iblis petot. Entah apa yang dipikirkan produser film karena pemeran utamanya sudah modar semua. Oh my god, hingga para warga langsung memakamkan Lela malam itu juga. Dan oh my godnya lagi, kita sudah kena prank karena itu hanya mimpi basah Lela saja. Masa iya pemeran utama akan modar begitu saja? Entah apa yang dipikirkan Lela, ia malah pergi ke rumah Rika, anak Bu Nur. Namun di sana nggak ada orang. Lela kemudian menemukan barang-barang santet milik Bu Nur yang disembunyikan di balik bantal.
Hingga Lela yakin bahwa Rika lah yang melakukan santet itu karena dendam dari ibunya. Di sisi lain, akhirnya Bu Tuti si lemes ini harus berjuang karena datangnya santet kawat besi ke rumahnya. Lela yang mengira korban santet selanjutnya adalah Bu Takri yang malah ngabret ke rumah Bu Takri. Padahal yang terkena santet malam itu adalah Bu Tuti. Saat akan memandikan jenazah Bu Tuti, lagi-lagi Lela mengalami hal biasalah. Abang saya sakit semua. Badan saya sakit. Teror para arwah mama pun menyerang Lela. Hingga saat polisi mendobrak pintu, Lela langsung menunjuk ke arah Rika dan berkata, sia jadah, sia nu nyantet mama heuh." Jenazah dari dekat. Kamu tahu sesuatu? Anaknya Nur, perempuan yang dibenci. Jenazahnya akan segera saya bawa untuk diotopsi terlebih dahulu. Apa salah ibu saya? Jangan sampai jadi dosa kamu. Di sisi lain, jenazah Bu Tuti yang akan dingajikan tiba-tiba berguling dan para warga mengalami kesurupan massal. Rika yang sudah merasa tidak aman, ia mencoba kabur dari desa tersebut. Lalu para warga yang emosi mengandalkan bangusnya untuk bergegas menginterogasi si Rika. Rika yang mengalami hal itu kembali mengingat kejadian masa lalu yang menimpa ibunya sama persis seperti sekarang. Ibu-ibu yang semakin emosi langsung merujak mangga hingga Rika tak kuat tak berdaya. Bertahun-tahun yang lalu kalian lakukan ini ke ibu saya. Ini emang dosa saya. Dia itu pembunuh. Sama. Sementara itu arwah Bu Siti meminta Lela agar jangan main hakim ramai-ramai. Hentikan, Lel. Hingga Lela menghentikan mama tersebut, namun usahanya itu sia-sia karena si Rika sudah paeh. Beberapa waktu berlalu, Lela kembali memandikan jenazah. Namun saat itu, Lela telah menjadi pemandi yang pro dan handal. Karena setiap aib yang dimiliki jenazah, ia sembunyikan. Lalu saat ia akan selesai memandikan jenazah, film pun selesai. Hingga Kokolopot pamit, bye-bye.